Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Jemaah salat subuh rahimakumullah, bersama-sama mari kita lahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pagi hari ini Allah masih limpahkan nikmat karunia-Nya untuk kita semua. Diberi kesehatan, diberi kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir di majelis ini. Kita semua berharap mudah-mudahan nikmat yang sangat besar ini tidak Allah ambil kembali, sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula saat kita bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, pagi hari ini kita lanjutkan bab yang ke-10, pesan Rasul terhadap Sayyidina Ali yang ke-8, berkaitan dengan syukur dan sabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, man an'amallahu alaihi fasakara wabtalahu fasabara wa asa'a fastakbara dakhalal jannata min ayyi babin sya'a. Hai Ali, kata Rasul, barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah lalu mau mensyukurinya, diuji Allah lalu bersabar, dan berbuat kejelekan lalu memohon maaf, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Jadi kalau kita ingin masuk surga dari pintu yang kita kehendaki, menurut wasiat ini setidaknya 3 hal, yaitu syukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sabar terhadap ujian yang Allah berikan pada kita, dan ketika kita punya salah segera minta maaf. Kira-kira para ibu sekalian, 3 hal tadi, syukur, sabar, dan beristighfar, itu gampang atau susah? Gampang ngomongi, angel ngelakonan. Ya. Saya tambahkan, gampang itu buat yang bisa, angel buat yang belum bisa. Nah, maka berarti ikhtiar kita bagaimana kita ini bisa. Ya. Jadi nanti akhirnya menjadi sebuah karakter dari ilmu yang kita sudah serap pagi hari ini, coba nanti kita paksakan untuk dilaksanakan, kemudian dibiasakan. Kalau sudah biasa, akhirnya 3 hal itu menjadi sebuah karakter, menjadi nilai yang ada di dalam diri kita, yang kalau kita tidak melakukan rasanya tidak enak. Jadi sesuatu yang itu kalau sudah kita biasakan, nek gak dilakoni rasanya gak enak. Anak kita dulu ya susah untuk makan, jangan masih ingat cari vitamin, cari apa saja ya, supaya gelem mangan. Macam-macam berbagai cara. Akhirnya dipaksa terus mau makan, ya besoknya juga mau terus begitu. Ternyata tidak lama-lama itu tidak sekedar makan, sampai entek-enteki panganan. Nek wis kok ngono ku wegah wong tuwa, arek kok mangan ae gitu. Ya. Soalnya apa? Kalau sudah demikian gak mangan itu rasanya gak enak. Sama nanti dalam hal ibadah itu juga begitu. Tahajud itu jangankan sholatnya, bangunnya saja itu sudah uangnya, Pak. Ya. Yang mengatakan enggak Pak, enggak susah Pak, wong saya itu kadang-kadang enggak perlu alarm Pak. Ya itu karena sudah biasa. Yang belum biasa, bangunnya saja itu susah Pak. Ya, bangunnya itu susah. Akhirnya karena dipaksa terus dibiasakan sampai seolah-olah ya kalau jam
2:30 atau jam 3 itu kita itu seolah-olah ada yang bangunkan. Nah, sampai seperti itu ya. Nah, 3 hal ini juga demikian ya, syukur, sabar, dan istighfar. Orang itu kalau tidak terbiasa mensyukuri nikmat, itu dikongkon syukur itu wangil Pak, bahkan dominan full sambat. Yo poe sambat, ketemu konco sambat, dolen yo sambat, do masih sambat. Dikai duit jangankan sedikit, yang banyak itu loh masih kurang. Itu kalau susah untuk syukur itu demikian. Nah, karenanya ayo supaya kita ini bisa bersyukur. Ada beberapa tips ya, beberapa cara. Yang pertama, jangan lihat sedikit atau kecilnya nikmat itu. Ya, tadi kalau ingin bersyukur, jangan lihat sedikit atau kecilnya nikmat, tapi lihatlah siapa yang memberi nikmat itu. Nah, coba ini diangen-angen terus nanti di sini di rumah, ya. Kalau sudah terbiasa kita ingin melihat siapa yang memberi, bukan melihat besar kecilnya yang diberi, bukan melihat banyak atau sedikitnya yang diberi, tapi melihat siapa yang memberi. Itu nanti akan ada rasa bangga. Misalnya ada artis dari Jakarta, lalu ngaji di sini, yang datang itu sampai masjid halaman tidak cukup karena artis yang datang, dan itu favoritnya dengan ibu-ibu. Terus selesai ngaji, ya dia tuh sudah pakai kerudung, jilbab, pakai salair atau apa begitu. Terus jilbabnya itu dilepas sehingga tinggal kerudungnya saja, diberikan ke ibu-ibu ini, salah satu dari ibu ini. Nah, padahal jilbab itu nek tuku ya paling 50.000 lah. Cuma ini dari artis yang kita favoritkan. Kira-kira kita berikan ke teman kita atau kita simpan di rumah? Disimpan, dipinjam itu loh, enggak boleh Mbak, saya pinjam Mbak sing kemarin. Oh jangan, kalau yang lain monggo, kalau ini jangan. Konco ngomong atas jilbab 50.000 diselang gak oleh. Lu gak mergo 50.000 ini, iki ngono teko artis. Konco ini gak takut lho diceritani ya. Wingi lho aku ngajian ono artis favorit teko nang Nurul Iman. Jilbab lho diweno aku. Sing takut lho sapa gitu. Ya cerita ini Pak. Ya karena saking bangganya begitu loh. Ya saking bangganya. Bapak-bapak didatangi Pak Jokowi ke sini, wah itu sing ngambut gak karu-karuan. Terus akhirnya kopiahnya itu loh, ya, Awin itu kan paling ya paling banter 100.000 lah, merek Awin. Terus diwenerin sampean. Atau tanpa merek wis anggrek 30.000 ya, 35 anggrek merek anggrek diwenerin sampean 35.000. Ya. Saya yakin ya, kalau jenengan lihat yang memberi bukan nilainya dari barang itu, pasti ada rasa bangga. Ya, pasti ada rasa bangga. Nah, akhirnya ya sama ketika dipinjam oleh temannya, Mas, pinjam kopiahnya yang itu Mas. Jarang digawe Pak. Itu kadang-kadang wis tekek ngene. Nek perlu tekek ngene lemari kocok gitu. Gak tahu digawe. Momen tertentu dipakai. Terus teman pinjam, sampean akan bilang sepurane ya, nek kopiah lain ojo sampean selang, sampean pek lho gak apa-apa. Tapi situ iki ojo. Lho kenapa? Lho panjenengan sampean delok merek anggrek 35.000. Tapi masih anggrek ini hadiah dari presiden. Bangga enggak kira-kira? Bangga. Anaknya barang dipesen kopiah bapak sampean gawe gak apa-apa sing liya-liyane. Tapi situ iki tolong ojo. Apa sih Pak? Lho kan gak aruna. Gak gampang malah perkara ngene iki munu teko presiden. Akhirnya muncul rasa bangga. Nah, mikir yang seperti inilah yang diantara akan menimbulkan rasa senang, rasa bangga sehingga kita akhirnya matur suwun terhadap barang itu yang diberikan pada ibu. Kira-kira menurut ibu, menurut bapak, artis, pejabat, apakah mereka itu lebih mulia daripada Allah? Ya enggak lah. Loh, kalau ternyata diberi artis, diberi pejabat, presiden saja,
Kita itu bangganya luar biasa. Kenapa diberi oleh Allah tuh tidak ada rasa bangga? Rezeki itu kira-kira loh, pemberiannya bapak-bapak atau pemberian Allah? Suami atau Allah? Allah. Waras ini Pak. Waras. Nah. Karena waras Pak, maka ketika rezeki itu diberikan pada istri itu sepurane minggu ini kaya iso wepi dagangan iki ana sakmene tok digawe blonjo. Lho biasanya dibelanjani sak minggu iku sak juta. Iki kayak mek 300. Data istri itu bilang begini, "Mas, ndak usah minta maaf. Aku paham kok rezekiku sing ngatur Gusti Allah, sing ngedum Gusti Allah. Sampeyan mek ikhtiar tok. Ndak ada yang salah dan tidak perlu minta maaf. Buat kula Mas, sing penting berkahnya bukan banyaknya." Kira-kira Pak, nek kapan ana wong wedok ngomong ngene iki iku rasane ati ya napa Pak? Oh, gak tahu ngomong nanti kayak. Ini lho Pak. Bu, nek dikeki titik ngoten niku saweneng apa rada nelongso. Kayak dikeki iki rezeki dina iki 150. Ikan ngene Pak. Sampeyan gak ro nek minyak iku larang. Iki lho guys, tuku minyak tok kurang. Ya, coba ayo. Ya. Saya pernah cerita tentang yaitu istrinya kalau tidak salah itu adalah subhanallah yang di dalam kitab Nasoihul Ibad itu diceritakan yaitu seorang ulama yang luar biasa, ya, seorang ulama yang sangat biasa, luar biasa, sampai dia tidak mau mempermalukan seseorang, siapapun tidak mau. Nah, suatu ketika ulama ini pergi haji, ya, ulama ini pergi haji, istri ditinggal, anak perempuannya juga ditinggal. Ya, sebenarnya istrinya agak keberatan, tapi anaknya ya mungkin karena keimanannya yang sudah kuat, silahkan ya sampai berangkat. Ya, orang ini sudah berangkat akhirnya. Setelah 4 hari yang keempat, istri itu mengeluh. Nah, iki gara-gara awakmu ngizini bapakmu budal haji. Ini akhir ini bekal di rumah sudah habis, tidak ada yang sudah bisa dimakan. Itu hari keempat. Nah, terus akhirnya si anak ini menyampaikan, Bu, kira-kira yang memberi rezeki, ya, atau ya, pertanyaannya gini, rezeki itu kira-kira yang memberi itu Allah atau ayah? Ya Allah, ini ayahmu itu malah sing ngentekno gitu. Oh, berarti yang memberi itu Allah. Ayah itu atau kita semua ini itu yang menghabiskan. Baik, kalau memang rezeki itu yang memberi adalah Allah dan yang menghabiskan kita manusia, kenapa harus susah urusan rezeki itu? Kenapa harus susah? Malah harusnya kita itu senang. Lho kok senang? Lah wong sing tentek lho wis gak ono. Ayah atau suami tadi sing tentek wis gak ono. Sementara Allah yang memberi masih bersama kita. Coba, nek mikirnya kayak gini khawatir tidak terhadap urusan rezeki. Itu tidak sekedar dipikir Pak, diulang-ulang, diulang-ulang, bahasa anak-anak sekarang diafirmasi terus masuk gitu, terus masuk sehingga Allah, suami, orang tua, ya siapapun itu hanya sebagai perantara, bahkan mereka lah yang menghabiskan rezeki. Nah, ini pikiran-pikiran yang seperti ini harus terus dikembangkan. Kembali pada tips tadi, jangan lihat sedikit atau banyaknya, jangan lihat kecil atau besarnya, tapi lihat siapa yang memberi. Nah, ketika kita ini diberi rezeki sedikit, kok kita ini terima kasih, kata kitab ini tadi, maka kita oleh Allah akan diberi kesempatan untuk masuk surga. Terus lewat pintu mana saja Allah perkenankan. Tidak hanya itu, di dunia ini buat orang-orang yang bersyukur
hidupnya akan disenangkan oleh Allah. Dalam kitab Nasatul Libat itu ada ungkapan la yu'tihi syukra illa waqad a'adda lahu az-ziyadah. Tiada menganugerahkan rasa syukur kecuali Allah sudah menyiapkan tambahannya. Tidak sekedar akan ditambah, tapi telah menyiapkan tambahannya. Ya. Kalau ayatnya kan la azidan nakum akan ditambah. Ini tidak, telah disiapkan tambahannya itu. Untuk siapa ya Allah rezeki sebanyak itu? Ini tak jaga ini kanggo wong-wong sing gelem syukur. Jadi sudah disiapkan. Kita saja Bu punya anak ya, terus kita panggil nak ke sini nak. Ada apa Bu? Iki lho, ibu goreng pisang. Saya coba incipon. Kon ngincipi untekno. Malah gorengan pertama dientekno sisa. Jare wong tuan, hari iki tiba seneng gedang hari iki. Ya pun nak rasanya, enak Bu gedang ibu. Besok itu nang pasar, anak lu sudah gak jaluk. Wong tua nang pasar ditakoni mana lu mau ke pasar, cari apa? Cari pisang. Lu digawe apa? Anakku lu sopan ngambil pisang. Coba. Ya kira-kira enak ibu gedang terus dipangan entek ya. Wis gak ada njaluk, disiapin mana ngambil ibu. Coba misalnya anak mau sing dikongkon ngincipi sih nak incipon gorengan gedang iki dincipi. Kok ngene sih Bu rasane gak enak ini. Kira-kira sampean tukokno maneh enggak? Enggak. Nah, kira-kira selama ini kita itu masuk yang pertama atau yang kedua? Nah, omah cilik kepingin gede kepingin ditingkat. Duwe loro kepingin telu. Itu yang kita alami selama ini kan begitu. Ya boleh kita ikhtiar, tapi coba kita sesuaikan kebutuhan kita, biar kita tidak diperbudak oleh harta itu. Itu penting rasa syukur itu. Nah, coba sekarang terhadap nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Di awal-awal kajian dulu saya sering menganalogikan atau mengibaratkan seperti surban. Syukur itu kan gampangnya kan terima kasih kan gitu ya. Terima kasih. Jadi kalau misalnya jenengan memberi saya sebuah surban ini, lalu saya terima ya. Kemudian surban ini saya gunakan sesuatu yang menyenangkan jenengan. Itulah hakikat daripada syukur. Dikei terus nyenengno sing ngekei. Matur suwun nggih surban iki. Terus surban ini saya gawe ngaji kayak gini tak gawe ngimami. Rasa-rasane Pak sampean yang memberi surban kepada saya. Rasanya gimana? Ketok surban digawe ngimami, ketok surban digawe ngene. Jenengan mungkin batin iku koyo surban sing tak gawe biyen. Kok gelek digawe Pak Asyar ya. Nyenengno panjenengan Pak Asyar nek digawe. Ya digawe ngaji, ya digawe kan nyenengno gitu. Sing ngekek itu lega ngono. Jadi akhirnya ngekek maneh kok. Soale sing digawe nyenengno. Coba nek misalnya surban yang jenengan berikan itu gak tak gawe ngaji, gak tak gawe ngimami, tak gawe ngelapi sepeda motor di depan sampean. Ya, di depan tak gawe ngelapi sepeda motor, ya tak gawe ngepel barang di hadapan yang memberi. Kira-kira perasaan sampean gimana? Dikasih lagi enggak kira-kira? Enggak. Baik. Sederhana ya, diberi terus digunakan dengan kebaikan. Apakah setiap orang yang diberi mata itu pasti bisa melihat? Ya, belum tentu. Buktinya ada orang buta. Apakah setiap orang yang diberi telinga itu bisa mendengar? Belum tentu. Contohnya orang tuli. Apakah setiap orang yang diberi lisan itu bisa bicara? Belum tentu. Contohnya orang bisu. Alhamdulillah kita ini diberi mata bisa melihat, diberi telinga ini bisa dengar, diberi lisan bisa bicara. Ketika mata ini kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa.
Ini Allah yang memberi nikmat berupa pandangan mata ini, pasti senang, pasti senang. Ya. Tapi sebaliknya, ketika mata yang oleh Allah sekaligus dengan mata itu kita hanya bisa melihat, lalu kita gunakan untuk melihat kemaksiatan, kira-kira niki nyenengno Allah apa nggeregetno Allah? Nggereget. Pernah enggak kita membuat Allah kecewa gitu? Sering atau sering sekali? Sering sekali banget atau sering sekali biasa? Ayo, coba kita renungkan sebelum datang bulan suci Ramadan ini dalam rangka memantaskan diri. Aku kok oleh tamu jenenge Ramadan, pantas ndak ya? Aku ketekanan tamu sing nekakno Gusti Allah yang dimana nikmatnya selama ini saya ingkari, saya sering mengecewakan. Saya diberi mata tidak untuk melihat ayat-ayat Allah, tapi justru untuk maksiat. Bapak-bapak ini sampai numpak sepeda motor, terus disalib para wedok. Adik sing nyalip itu celana rada cekak. Kaosan adik celana rada cekak. Sehingga tengah-tengahnya ketok. Iku sampean salib maning apa sampean tetno? Tak salib Pak Ustaz. Nyalip itu paling untuk nyawahno ngarep tok, dibayar gitu. Ya disalib, tapi nyalip itu memastikan wajah. Ini loh Pak. Nah, mata, telinga juga begitu. Kadang-kadang ya, ndak jenengan saya dulu mendengar ngaji suwe ngono terus marang gak mari-mari situ maca gak mari-mari. Suwe-suwe pegel ini. Tapi digawe ngobrol, ya, ndak ngene kafe, ngobrol untuk masalah pewetah sampai jam 12, jam 1 loh. Saya itu kalau sering ya, kalau malam minggu sama istri keliling begitu, hampir di kafe-kafe itu penuh. Kata istri saya, ya istiqo saya bisa mulai. Ya, pahami begitu Pak, gak ada diundang gitu. Ya, masa ngobrol sampai semalaman. Betah begitu ya. Mata ini kalau dibuat untuk lihat Quran itu masalah ndak usah 1 jam Pak, 15 menit itu barisnya balik hilang Pak. Utun di balik ini mana, utun di balik ini mana. Kita diberi lisan, lalu lisan itu kita gunakan untuk baca Quran, baca sholawat, istighfar atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Yang memberi nikmat lisan ini pasti senang. Tapi nek kapan gawe lisan digawe nilokno wong, gawe ngrasani wong, ya itu sama dengan diberi surban tidak untuk sholat, tidak untuk ngaji, tapi digawe ngepel. Berarti kita sudah mengecewakan Allah. Jadi setiap kali kita itu menggunakan pemberian Allah dengan hal yang tidak baik, langsung konekkan, awak dewi mau mengecewakan Allah, ya, sudah membuat Allah murka, membuat Allah tidak suka. Ini coba kita angen-angen. Satu tentang masalah syukur, ya, supaya kita ini punya beban atas tidak syukurnya kita itu loh. Terus akhirnya ada perubahan yang menjadi lebih baik. Itu satu. Jadi siapa yang akan diberi prioritas oleh Allah untuk memilih masuk surga lewat pintu yang ia sukai, yaitu orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Ya, kita ini subhanallah bisa hadir seperti ini, nikmat besar. Karena dengan hadir seperti ini terus ngaji itu nambahi paham, dan paham itu nikmat. Paham itu nikmat. Uang itu nek gak tapek pahaman, gampang susah, nelongso. Diseneni bojo mulai sampai wis karep mangan. Terus loro mati ngono. Tapi nek paham itu enak begitu. Seneni bojo alhamdulillah. Isi wis sarapan. Awak dhewe ndak cukup ternyata ibadah sholat, poso. Karena itu belum bisa membersihkan dosa saya. Mudah-mudahan dengan dicelatu bojo terus kita sabar, akhirnya dosa itu menjadi habis. Alhamdulillah. Nek paham itu enak kok ya. Ibu-ibu jenengan nek dirasani seneng napa mangkel? Kira-kira selama ini nek dirasani seneng napa mangkel?
mangkel. Itu karena belum paham saja. Kun paham itu dirasani, Mbak, sampean dulu ambek wong iku. Ketok enek tidak sampean api wong iku. Tapi nek kan sampean mesti ngrasani sampean. Alhamdulillah. Direwangi ngeresi itu dosa. Ayo, nek ana wong rasani sampean, pertanyaane sing apik sing ngrasani apa sing dirasani? Nah, sing apik sing dirasani. Sing dosa sapa? Sing ngrasani. Nanti yang dapat aliran pahala sing ngrasani apa sing dirasani? Sing dirasani. Kan enak sudah dienakno teman. Terus mangkel itu lha opo gitu loh. Wong dienakno gitu ya. Itu nek paham, nek enggak nah, ya tadi. Yang kedua, siapa orang dikasih prioritas untuk masuk surga lewat pintu yang ia kehendaki, yaitu orang yang sabar atas ujiannya Allah. Nah, pertanyaan saya ulang, kira-kira sabar itu gampang atau susah? Gampang atau susah? Gampang nek kapan ngerti. Susah polai gak ngerti. Nek sing ngerti Pak, diuji Allah itu masalah. Bersyukur teman, bersyukur. Orang sakit, ya orang sakit, itulah pantas-pantasnya lah sabar. Ya, pasangannya sakit itu sabar. Tapi Imam Ali itu ketika sakit, dia malah bersyukur. Ya. Jadi saya ulang, kalau ada orang sakit, pasangannya sakit itu adalah sabar. Loh tapi Sayyidina Ali ini kalau sakit, itu ternyata yang harusnya sabar, dia malah bersyukur loh. Malah bersyukur. Karena apa? Beliau cara mikirnya begini. Alhamdulillah, awake iki keiloro. Karena sakit ini akhirnya saya malah sering nyebut Allah, ingat Allah. Coba nih awak dhewe dikai waras terus, iso-iso lali ya Gusti Allah. Ya. Dulu kejadian di Tambak Rejo, Waru Sidoarjo, waktu ada angin puting beliung, sak kampung kena kabeh, sampai kubah masjid pun juga itu juga terbang begitu. Saya dapat cerita dari orang jualan jajan di pasar Paing itu. Semua ruwami Tambak Rejo saat itu. Ono sing adzan, ono sing istighfar. Wis pokoknya ketika kejadian itu, padahal hanya beberapa detik saja angin itu, atau kalaupun menit yang sangat kecil, itu sak kampung, termasuk kampung Tonongkongo, itu istighfar, sholawat, sing adzan, macam-macam. Keluar rawami saat itu dia. Pertanyaannya, ketika angin itu sudah lewat, sudah kondisi aman, mereka masih baca istighfar nggak? Kakak ipar saya Mojokerto pernah suatu ketika ke Balikpapan naik pesawat mau landing ke Juanda, terus awak pesawat itu mengumumkan mohon maaf karena cuaca yang kurang baik sehingga ada penundaan untuk pendaratan. Muter-muter sampai 1 jam lebih. Iku nang balik ini maning cuaca belum baik balik maning. Nah, satu pesawat Pak ketika mengalami seperti itu, wis apa sing diwaca? Kira-kira nek wis mudhun sik maca ndak? Ndak. Kita ini nek waktu sakit, astagfirullah ya Allah, ngapunten ya Allah. Mohon maaf ya Allah, saya sadar ini memang karena perilaku saya sehingga berakibat seperti ini. Terus dikai waras. Kira-kira sik ngono enggak, Pak? Ibu-ibu ketika anak kita mau ujian, terus kita nggak doa bersama, istighosah macam-macam. Nek wis mari ujian, istighosah betul. Itu loh karakter kita. Ya. Nek wis enak biasa lah. Tapi kalau kondisi, padahal ya ingat nang Allah itu luwe apik pada saat kita itu kondisi lapang, kondisi tidak ada apa-apa. Kita ingat. Yakin nanti ketika kita mengalami kesulitan, Allah akan menolong kita. Nabi Yunus itu yang ketika dimakan ikan, ya, di dalam perut ikan sampai 40 hari, itu kira-kira logika kita, ini ana wong dipangani iwak sampai sak mono suwene, mati apa urip? Logika kita, mati.
Tapi kenapa Nabi Yunus itu ternyata masih hidup? Karena Nabi Yunus itu ketika belum mengalami kesulitan itu sudah selalu ingat Allah. Ya. Selalu ingat Allah. Sehingga ketika dalam kesulitan itu dibantu. Analoginya sederhana. Kalau misalnya kita punya tetangga, ya, di mana tetangga ini saat kaya itu selalu datang pada kita, ingat kita, nyopo ya tuli, ya. Nah, dulur terus manu sukses soge, sik nyopo, sik tuli. Marun sepeda dadak tiba, wong sing nyopoan iki ditulungi boten? Ditulungi. Iki ana wong sowoge, tapi sowombong, gak tau nyopo awak dhewe ya gak tau to. Tiba, ya, waktu soge sowombong. Mari dadak sepeda tiba itu kira-kira ditulungi apa dikapokne. Nah, waktu tiba mari ngomong nama dhewe, aku tulung ngono kok. Iku ya, coba. Selama ini justru itu kita itu datang kepada Allah saat kita ini butuh. Giliran wis koyo gak butuh, gak gelem. Innal insana turra'ana li jambin au qa'idan au qa'iman falamma kasafna anhu, ya. Mati manusia itu dekat kepada Allah, ingat pada Allah dalam kondisi duduk, berdiri, ingat, ya. Ketika dia ditimpa musibah selalu seperti itu. Falamma kasafna, maka ketika musibah itu telah diambil oleh Allah, ya, ternyata mereka seolah-olah tidak pernah kena musibah. Nah, ini para jamaah sekalian, ya, yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada sabar. Terus bagaimana Ustaz caranya supaya kita ini bisa sabar terhadap ujian? Apapun sesuatu yang tidak kita kehendaki, tidak kita senangi, anggaplah itu adalah ujian kita. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, ya, saya sudah tidak bisa menghitung berapa kali tip ini kami sampaikan. Coba kalau kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, itu ikhtiar yang harus kita lakukan adalah merubah rasa, bukan merubah wujud. Karena setiap mengalami hal yang tidak kita senangi itu minimal 2 hal ini pasti ada, yaitu wujud dan rasa. Nah, supaya sok sabar, ya, supaya tetap enak nang hati, wujudnya tidak usah dirubah, yang dirubah cukup rasa. Sampean belanja nang toko, ya, tibake sing dodol iku merengut. Nah, wujudnya merengut, rasanya nang ati gak enak. Nah, supaya enak gimana? Ya, rasanya yang dirubah, merengutnya tidak usah dirubah. Nah, saya juga pernah guyon-guyon sama istri itu ketika masuk di toko terus sing dodol itu kok wedhus. Wis wajahe itek kok, ya, merengut ini terus malu nang ngomongnya terus. Jarine istri, ya, beli di tempat lain aja. Loh, kenapa? Sing dodol merengut ae sik tak. Sampeyan rene mau ndelok merengute wong apa tuku gitu. Ya, kalau ke sini itu beli, kenapa kita terpengaruh dengan wajah yang jual? Ya. Satu. Coba kita berpikir lain, banyak pilihan berpikir sehingga kita tetap berdaya, ya. Dipecucui tonggo nyopo mencucu, meneh ketemu maneng disopo isik mencucu ae. Paling gampang supaya ndak sumpek, jangan ngerubah lambene wong mencucu. Wong iku lambe-lambene dhewe lha apa sampean bingung. Ya, berpikir kita saja yang dirubah supaya rasanya berubah. Sakno ya rong dina untune lara durung waras. Lu kan akhirnya berubah menjadi ibah itu. Lu enak itu. Ya, enak. Masya Allah. Jadi pengurus seperti ini, ya. Terus marung ono uangku sing bagian nuding-nuding tok itu ono. Gak tahu urun tapi nuding-nuding tok. Ya. Ono rapat gak melo. Engko wis hasil rapat kok ngene iku wis mburi sekali protes tok. Di tukang model ngene iki wong keahlian ngene iki ya biasane masing-masing masjid iku ono, Pak. Model kayak gitu. Nah, kadang-kadang greget, supaya ndak greget gak sampai mangkel gak apa itu. Cara memikirnya, berpikir tentang orang itu aja yang dirubah.
Sama ngerubah karakter orang itu susah gitu loh. Kita saja yang harus berubah. Ya. Iya, awak dhewe nek ana wong iku sing ngoreksi, sing ngene-ngene, ndak berkembang gara-gara wong iku ngomong kayak gini-gini, akhirnya kita menjadi tahu kekurangan kita. Lho malah matersul sampe wong model ngeten iki. Memang dunia itu isinya yang unik, ono wong sing apik, ono sing elek gitu. Gak seru Pak, nek kapan dunia itu apik tok itu gak seru, temen gak seru. Saya mencoba lihat sinetron, ya, apa tersanjung. Ini ono cuma Andin tok, gak ono, apa itu? Elisa. Nah itu sepi, itu sampai 2 tahun sinetron seri ini gak mari-mari. Seru terus saya, ono apik, ono elek. Nah ini wong-wong sing elek itu diciptakan untuk nambah nikmat kita Pak. Jenengan ini sing toko-toko lanang-lanang gak diarani ganteng nek gak ana wong sing wedok niku gak diarani ayu nek gak ana wong elek. Penting keberadaan wong elek itu, Pak. Ya, makane nek pengin tetep ayu nek lungguh sing ati, pilih wong sing elek itu nanti sama nak kelihatan ayu nanti. Gitu ya. Jadi urusan sabar ini ya supaya kita tetap enak, cara berpikirnya saja yang kita rubah sehingga itu nanti akan membuat kita tetap senang. Aduh, lampu ini padang rek gak iso turu iki. Ya, ndak iso turu. Lah nek dipateni nanti yang lain protes. Kan masalah susah itu. Supaya enggak susah, ya sudah, biar enggak ganggu yang lain. Sampe tutupi ya mbek tangan sampai bantal wis peteng lah, Pak. Ya, lapo harus ngerubah orang lain. Ya. Kapan hari saya cerita tentang seorang pasien yang kata dokter bilang begini, wah sampean ini untuk memperpanjang usia sampean, mempercepat sakit sampean harus sering melihat yang warnanya hijau. Wah, akhirnya pulang itu rumahnya catnya diganti, bojone pokoknya kelam ini kudu hijau. Nah, itu kan susah Pak itu. Ya, semua harus hijau, itu susah Pak. Ya, semua yang di luar dari kita ini semua harus hijau. Padahal kalau mau gampang Pak, ndak usah merubah ini harus diganti hijau, bojone harus selalu pakai hijau, lampu hijau, enggak, pakai saja kacamata warna hijau, sudah semua kelihatan hijau. Itu kan gampang itu. Iya, paling gampang. Jadi kalau kita melihat karena Pak, jujur selama ini kita ini kebahagiaan kita sering diremot oleh yang di luar dari kita. Padahal kebahagiaan itu sebenarnya ada dalam hati kita sendiri. Sampai anak-anak muda itu katakan hatimu penentu kebahagiaanmu. Ini tulis kayak status ini. Hatimu penentu kebahagiaanmu. Di sini Pak kebahagiaan, bukan yang di luar dari kita. Ya. Makan enak ndak enak itu nek hati ngerimo dadi enak. Ya, dadi enak. Di sini sakit. Di sini. Gimana kalau diuji dengan coba jenengan lihat Nabi Ayub ketika binatang ternaknya habis begitu. Terus iblis datang, Ayub, nek wis harta bendamu kebun habis, anak-anakmu mati kabeh. Ya, terus ternak-ternak ini sudah mati. Apakah kamu masih menyembah Allah? Iya. Saya tetap akan menyembah Allah. Bahkan dengan habisnya semua harta yang Allah titipkan itu membuat saya semakin longgar, sudah tidak punya beban. Loh bisa ngono Pak. Tukang parkir itu yang dia kaya itu coba sama dia. Apa yang tidak dititipkan? Mulai sepeda pancal, sepeda motor, mobil, segala merek. Ya. Itu nanti tidak lama diambil oleh pemiliknya, sing sepeda pancal, sepeda motor. Apakah tukang parkir itu nolongso Pak? Enggak nelongso, enggak susah. Loh kenapa enggak susah? Soalnya sadar gak melok duwe. Bahkan ketika diambil rasanya pelong Pak, alhamdulillah wis entek kan sing tapi coba nek gak dijupuk-jupuk jarno sampai malam sampai subuh kan ya sumpek malahan gitu. Ya. Sahabat Abu Bakar itu dititipi harta itu enggak bisa tidur, malam itu ya, dibuka tikarnya, lukuk masih ada rezeki, itu bingung untuk mencari siapa ini yang belum menerima ini. Kebalikan kita nih kan duit sumpek. Nah.
lihat ya tukang parkir itu, karena merasa tidak ikut punya, sadar gak melok duit, makanya waktu diambil pun tidak susah, malah merasa bebannya terkurangi. Anak itu titipan, suami istri titipan, semuanya titip. So, kita ini sadar, tahu kok ini itu Pak, cuma nerapno itu loh Pak. Nah ini butuh dari hal-hal yang kecil, enak sudah. Kemarin saya telepon seorang janda, ya, beberapa bulan yang lalu suaminya meninggal, terus saya telepon gimana, kan kondisinya Bu, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah bisa bukan melupakan tapi menghilangkan rasa sedih itu. Bagaimana caranya dia berpikirannya begini aja, ya Allah tidak pantas rasanya kalau saya sedih atas kejadian ini. Engkau sudah memberikan kesempatan bersamaku dia selama 41 tahun. Apa masa 41 tahun saya masih kurang? Betapa ragusnya saya ini, betapa tamaknya saya ini, diberi untuk bersamanya sudah 41 tahun, kok masih kurang saja. Maka dia belajar untuk mengikhlaskan kepergiannya. Ya, bisa. Ya itu ya. Yang ketiga, siapa orang-orang yang diberi kesempatan untuk masuk surga lewat pintu yang ia kehendaki, yaitu orang-orang yang tidak sepi lisannya ini selalu beristighfar, hati dan lisan ini selalu minta maaf pada Allah. Bahkan ketika kita ini memperbanyak istighfar, mohon maaf, tidak hanya nanti di akhirat, di dunia ini loh, semua persoalan kita akan dimudahkan oleh Allah. Ya, akan dimudahkan oleh Allah. Satu kali saja istighfar yang kita baca, ya, diterima oleh Allah, satu saja, itu persoalan-persoalan kita beres. Apalagi kita perbanyak istighfar dan diterima oleh Allah, maka akan beres. Ada anak yang berani pada orang tuanya, ya, nek ngomong wis gak enak, dikongkon yo gak manut, diteronang pondok mulai, di sekolah bolos, ndok mantan tak rokok bapake, dikongkon minggat njaluk sangu, itu tuh wis gak kena pol, tangan-tangane sampai ditato-tato, ya. Nek ngomong didik nyentak-nyentak, ya. Sampai akhirnya apa? Orang tuanya itu, ibu lebih-lebih ibunya bilang, wis nak kok nek modele kayak gini, aku mending gak duwe anak, wis ngali wae teko omah iki. Diusir sama wong tuane. Saking nemenih nakali anak ini, wis gak kena dikandani. Ya. 2 minggu kemudian anak ini datang sambil neteskan air mata. Bu, sepurane Bu, selama ini saya sudah menyakiti jenengan. Nek ngomong kula pun wis gak iso api. Kongan sampeyan sembayang gak gelem. Sepura niku sepura nangis. Kira-kira gimana perasaan ibunya? Wong jenenge wong tua iki akhire wis jeneng gak apa-apa nang sing wingi ya wis wingi wis ya wis. Saiki saya ditandani mana nggih Bu nggih. Lho, nggih sepura nang wong tua. Apa kata orang tuanya? Wis saiki mau buat kok wis mangan Pak. Mangan sik enak mangan. Ya. Terus marung ada uang, iki duit kok wen anakmu ya. Kumang bapakmu mangoleh roti, mari yasinan kewona, kepe anakmu gelem. Ya Allah, gara-gara nggak sepura ini loh, dipersilakan masuk rumah, digonggon mangan. Apa yang menjadi kesulitan-kesulitan diweno kabeh wong tuane. Itu manusia. Apalagi Allah ini. Ketika kita minta maaf, Masya Allah. Coba buka nanti di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Apa yang tidak Allah berikan terhadap sekian banyak orang yang punya masalah ini? Hanya satu, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jaluk sepuro nang Gusti Allah yang Maha Pengampun. Dan ini termasuk yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu sebelum datang bulan suci Ramadan. Karena mereka merasa Ramadan ini adalah bulan yang suci. Tidak pantas kalau hati saya yang masih kotor karena dosa, karena maksiat,
lalu menjemput Ramadan yang bulan itu bulan suci, tidak pantas. Sehingga ulama-ulama terdahulu setiap saat, entah terucap entah tidak, selalu beristighfar pada Allah SWT. Ya Allah, kira-kira bulan ini pantas tak ketemu kali bulan sing bersih kaya Ramadan ini. Sampean sepuro kula ya Allah, sampean sepuro. Lisan ini sudah sering menyakiti perasaan ibu, menyakiti perasaan ayah. Terhadap teman saya juga sering menyakiti ya Allah. Pantas tidak hati saya yang kotor ini lalu bertemu dengan bulan yang kau muliakan. Apakah pantas ya Allah? Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami. Berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk bertemu dengan bulan yang baik ini ya Allah. Nangis ulama-ulama terdahulu. Tidak hanya 1 hari, 2 hari, 6 bulan sebelum datang Ramadan. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Ketika kurang 3 bulan, mereka pun juga tetap berdoa, tidak berhenti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban yang akan datang ini, serta pertemukan kami dengan Ramadan ya Allah. Di sisi yang lain, mereka ini merasa tidak pantas karena hatinya kotor. Nah, maka kalau ada orang beristighfar 1 kali saja istighfar, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai persoalannya. Sebagaimana anak tadi yang sudah diusir, ya, sudah dihujat oleh orang tuanya, lalu dia datang sambil meneteskan air mata, ngomong sama ibunya, itu aja selesai kok persoalannya. Apalagi Allah yang kita datangi. Tidakkah kita pernah mendengar bagaimana Nabi Musa diperintah oleh Allah, wahai Musa, datang kamu suatu kampung, di sana ada hambaku yang dibuang di tempat sampah. Akhirnya Nabi Musa cari dari satu kampung ke kampung lain, ketemu betul ada jenazah yang dibuang di tempat sampah. Terus tanya pada orang-orang kampung itu, kenapa kau melakukan manusia ini dengan seperti ini, kau buang di tempat sampah, tidak kau kubur? Orang-orang kampung itu bilang, wahai Musa, ketahuilah ini adalah orang yang setiap hari berbuat salah, berbuat dosa, minuman keras dan lain sebagainya, sehingga diantara kami tidak satu pun mau merawatnya. Nabi Musa menjadi ragu, apakah benar ini yang dimaksudkan oleh Allah? Ya Allah, informasi dari orang kampung, dia itu seperti ini, apakah benar dia memang biasa zina, dia biasa judi, minuman keras dan sebagainya, tapi menjelang kematiannya dia tobat kepadaku, minta maaf kepada Aku. Bagaimana aku tidak memaafkan? Malu wahai Musa, saya yang sudah menobatkan sebagai Zat yang Maha Pengampun, apa mungkin saya tidak memaafkannya? Tidak mungkin. Makanya ya, orang kita sering keliru. Dia mungkin dalam pandangan mata kita tidak baik, tapi di luar pengetahuan kita dia ternyata beristighfar pada Allah dan Allah telah mengampuni. Kita sering keliru dengan hal yang seperti itu. Oleh karenanya, sebelum datang bulan suci Ramadan ini, agar hidup kita dimudahkan oleh Allah di dunia, terlebih nanti di alam barzah maupun alam akhirat, jangan lupa untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. La shaghiratan ma'al israr wala kabiratan ma'al istighfar. Tidak dianggap dosa kecil kalau masih terus kita lakukan, dan tidak dianggap dosa besar kalau kita mau beristighfar. Kullu da'in dawa'un wa dawa'ud dunubi al-istighfar. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya, dan obat daripada dosa adalah istighfar. Inilah barangkali yang bisa kami sampaikan, ya, 3 hal yang membuat hidup kita insya Allah akan membuat kita bahagia dunia terlebih akhirat, yaitu syukur, sabar, dan selalu beristighfar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ahli kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi